Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sempat menjadi yang tertinggi di dunia. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan Mangi Vera Chong. Halo, selamat siang Mangi. Halo Clara, selamat siang. Iya Mangi, seperti yang kita tahu memang secara global ya peningkatan kasus COVID-19 di dunia ini sangat-sangat menaik signifikan. Tapi bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri Mangi? Baik Clara, ya pemirsa, kalau kita bicara soal perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengalami penurunan. Karena memang pemerintah ini juga telah memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Contohnya seperti PPKM level 4, PPKM level 3, dan juga PPKM darurat. Terlebih pemerintah juga telah memperpanjang kembali ya kebijakan PPKM level 4 dan level 3 di beberapa wilayah di Indonesia sampai dengan 9 Agustus 2021 mendatang. Dan memang sudah bisa kita lihat ada dampak positif yang dihasilkan dari diberlakukannya kebijakan-kebijakan seperti PPKM darurat level 4 dan juga level 3. Di mana pada tanggal 30 Juli 2021 untuk penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia ini berada di angka 41.168. Kemudian di tanggal 31 Juli kasusnya sudah mulai menurun ya, berada di angka 37.284 dan pada 1 Agustus atau tepatnya kemarin Clara ya, untuk penambahan kasus harian COVID-19 sudah mulai turun lagi dan berada di angka 22.404. Kalau kita bandingkan dengan penambahan kasus harian COVID-19 beberapa minggu lalu ini memang sudah mulai turun jauh begitu ya, karena beberapa minggu lalu untuk penambahan kasus harian COVID-19 secara nasional ini angkanya lebih dari 40.000, bahkan di beberapa hari lebih dari 50.000 kasus. Tapi saat ini akibat kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, akhirnya kasus penambahan harian COVID-19 juga sudah mulai menurun. Tapi sayangnya di balik penurunan kasus harian COVID-19 di Indonesia, untuk kasus kematian ternyata Indonesia masih mencatatkan angka yang cukup tinggi Clara. Di mana pada tanggal 27 Juli 2021 kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai 2.069 dalam satu hari. Kemudian di tanggal 28 Juli memang sudah mulai menurun ya menjadi 1.824 dan di tanggal 29 Juli kembali naik ya angka kematiannya yaitu di angka 1.893. Dan ternyata pada bulan Juli lalu Indonesia juga menjadi negara dengan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi nomor 1 secara global atau jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, di mana posisi kedua akhirnya ditempati oleh Brazil dan di posisi ketiga ini ditempati oleh Rusia. Dan sayangnya lagi Clara, ternyata kasus kematian COVID-19 di Indonesia saat ini juga banyak disumbang dari pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Karena memang pada faktanya ya di lapangan ini masyarakat atau pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian akhirnya meninggal ini tidak hanya berasal dari rumah sakit ya, tapi juga banyak yang berasal dari pasien yang melakukan isolasi mandiri atau isoman Clara. Dan itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Clara dan juga pemirsa terkait perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia untuk saat ini. Baik Mangi Vera, walaupun seperti yang kita tahu pada 1 Agustus juga kasus kematian harian di Indonesia ini sempat menurun menjadi 1.500 kasus, tapi tetap menjadi nomor 1 secara global. Satu peringkat hanya di bawah ada Rusia dengan 700 kasus kematian. Baik Mangi Vera Chong, seperti yang Mangi Vera tadi sudah bilang ya terkait dengan pasien isoman yang meninggal dunia begitu ya di rumah gitu. Sebenarnya berapa jumlah pasien isoman yang meninggal dunia begitu? Oke, untuk jumlah pasien isoman yang akhirnya meninggal dunia ya selama pandemi COVID-19 ini, berdasarkan data dari Lapor COVID sampai dengan Selasa 27 Juli 2021, jumlahnya ini mencapai 2.703 pasien Clara, di mana sekitar 1.214-nya ini berasal dari DKI Jakarta dan Jakarta Timur menyumbang sekitar 403 angka kematian dari pasien yang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Kemudian sebenarnya kenapa sih kok banyak ya pasien isoman yang akhirnya kehilangan nyawa atau meninggal dunia? Nah, berdasarkan pernyataan dari Satgas COVID-19, ternyata salah satu alasannya adalah pasien isoman tersebut
ini tidak mau melapor, Clara. Artinya tidak mau melapor adalah ketika mereka ya terkonfirmasi positif COVID-19, mereka memilih diam aja di rumah gitu. Harusnya mereka ini melapor ya kepada RT RW atau fasilitas layanan kesehatan yang berada di lingkungan mereka. Karena memang di beberapa wilayah ini masih kita temukan ya, ada stigma-stigma negatif ya. Ketika seseorang ini terkonfirmasi positif COVID-19, justru tetangganya ini bukannya memberikan dukungan atau memberikan support, justru tetangga yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini malah dikucilkan, malah dicemooh. Jadi ada rasa tidak nyaman atau ketakutan dari si pasien ketika mereka harus mengakui bahwa mereka terkonfirmasi positif COVID-19, Clara. Kemudian banyak juga pasien yang melakukan isolasi mandiri ini tidak mendapatkan edukasi yang baik dan juga tepat begitu ya. Jadi ketika mereka melakukan isoman ini, mereka nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, apa aja yang tidak boleh dilakukan, dan mereka harus bagaimana sih. Ini masih banyak ya pasien yang artinya ini belum mendapatkan edukasi yang tepat, dan akhirnya mereka merasa mereka ini bisa mengatasi gejala-gejala tersebut dengan sendirinya begitu ya. Tapi pada akhirnya bukan terjadi perbaikan, malah terjadi perburukan ya. Kemudian ketika kondisinya sudah buruk, mereka baru dilarikan ke rumah sakit, saturasi oksigennya sudah di bawah 90%, kemudian rumah sakitnya penuh, pada akhirnya tidak bisa menampung pasien tersebut, kemudian akhirnya pasien tersebut harus kehilangan nyawa atau meninggal dunia, Clara. Nah, itulah jumlah ya pasien isoman yang akhirnya meninggal dunia, dan itu juga ya sebabnya ya kenapa ternyata sampai saat ini masih banyak pasien isoman yang meninggal dunia. Salah satunya adalah karena tidak mau melapor ke RT RW atau fasilitas layanan kesehatan setempat, Clara. Baik, karena memang mungkin takut dengan adanya stigma COVID-19 begitu ya, masih banyak, terus juga banyak sekali hoax yang tersebar begitu ya Mangi ya, karena dengan adanya COVID-19 ini menjadi ancaman begitu bagi RT dan RW, padahal memang harusnya dilaporkan begitu ya. Betul. Jadi memang ini salah satu penyebab pasien isoman ini banyak meninggal karena tidak melapor. Tapi adakah penyebab lainnya begitu pasien isoman yang banyak sekali meninggal ini, Mangi? Oke, salah satu penyebab lainnya kenapa pasien isoman banyak yang akhirnya meninggal dunia adalah banyak juga beberapa rumah sakit di wilayah Indonesia yang sudah penuh atau tidak bisa menampung lagi pasien-pasien yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, Clara. Di mana berdasarkan data dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Yogyakarta, kemudian Sumatera Selatan, Bali, dan juga Jawa Timur, ini tingkat keterisian tempat tidurnya sudah di atas standar yang diberikan oleh WHO. Di mana untuk Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Yogyakarta, ternyata tingkat keterisian tempat tidurnya ini sudah mencapai 80% atau bahkan lebih dari 80%. Kemudian untuk Sumatera Selatan, tingkat keterisian tempat tidurnya di angka 77%, Bali 79%, kemudian Jawa Timur 72%. Namun untuk DKI Jakarta sudah mulai menurun ya, berada di angka 60%, dan Jawa Barat ini juga sudah menurun di angka 55,17%. Sedangkan standar yang diberikan oleh WHO adalah di angka 60%. Jadi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan ya, dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia, ini sekitar 18 provinsi untuk tingkat keterisian tempat tidurnya di rumah sakit ya, ini sudah lebih dari 60%, dan sisanya atau sekitar 16 provinsi di Indonesia tingkat keterisian tempat tidurnya sudah di bawah 60%. Jadi memang ketika ada pasien dengan gejala berat begitu ya, datang ke rumah sakit ingin mendapatkan perawatan, tapi sayangnya rumah sakitnya penuh, akhirnya mau nggak mau pasien tersebut harus melakukan isoman gitu ya, dengan mungkin peralatan dan obat-obatan seadanya, kemudian tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal dunia, Clara. Lantas, Mangi, bagaimana prosedur isoman yang tepat seharusnya? Oke. Kalau kita bicara soal prosedur isoman yang tepat gitu ya, harus bagaimana sih ketika kita melakukan isoman dan siapa saja sih yang harus melakukan isoman? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan pernyataan dari Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara Satgas COVID-19 dalam tayangan berikut ini. Sehingga jika terjadi perburukan bisa langsung ditangani. Jika memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri, pastikan Anda adalah pasien tanpa gejala atau gejala ringan, berusia kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dan memiliki tempat yang memadai sehingga bisa menghindari kontak dengan anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah.
Pastikan selama isolasi mandiri untuk makan makanan bergizi, minum obat, dan secara berkala. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, jadi memang isoman ini diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan ataupun pasien tanpa gejala dengan usia maksimal 45 tahun. Nah, kemudian ada tambahan sedikit nih dari Siti Nadia Tarmizi ya, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan yang menginformasikan soal durasi isoman, Clara. Jadi untuk pasien OTG atau tanpa gejala, ini diharuskan melakukan isolasi mandiri atau isoman dengan durasi kurang lebih sekitar 10 hari. Kemudian untuk pasien dengan gejala ringan ya harus melakukan isoman dengan durasi kurang lebih sekitar 10 hari plus 3 hari jika mereka sudah tidak ada gejala. Kemudian untuk pasien yang telah melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 lainnya, ini harus melakukan isolasi mandiri dengan durasi kurang lebih sekitar 14 hari. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan bagi pasien yang sedang melakukan isoman. Nah, lebih baik ketika kita sedang isoman memang ini tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi harus di rumah aja, jangan mengunjungi atau pergi ke tempat-tempat umum atau fasilitas umum. Kemudian jika pasien isoman tersebut melakukan isolasi di rumah dan masih ada anggota keluarga lainnya, ini diharuskan menggunakan masker, itu wajib begitu ya. Kemudian disarankan tidur terpisah dari anggota keluarga lainnya dan tidak menggunakan alat-alat makan bersama. Selain itu diwajibkan juga melakukan pengukuran suhu tubuh dan juga saturasi oksigen minimal 3 kali dalam 1 hari. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang penuh gizi dan vitamin yang memang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ketika kita melakukan isolasi mandiri, Clara. Nah, itulah beberapa tips dan juga panduan ya ketika seseorang sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi saat melakukan isoman juga ini orang-orang tertentu saja ya Mangi ya. Jadi hanya untuk pasien COVID-19 yang dengan gejala ringan ataupun yang OTG ya, orang tanpa gejala, dan ini perlakuannya juga berbeda. Dan apalagi isoman yang ada di rumah yang memiliki anggota keluarga lainnya juga tetap harus memakai masker begitu ya agar tidak menularkan ke anggota keluarganya yang lain, apalagi jangan sampai pergi-pergi dulu begitu ya kalau yang lagi isoman. Dan terus apalagi yang harus diperhatikan saat melakukan isoman, Mangi? Oke, untuk pasien yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan atau OTG dan harus melakukan isoman, ini wajib melaporkan ya kepada RT RW setempat dan juga fasilitas layanan kesehatan di lingkungan sekitar mereka. Karena dengan mereka melapor, sebenarnya mereka juga akan mendapatkan penanganan dan juga bisa saja mendapatkan obat-obatan gratis dari pemerintah. Apalagi saat ini pemerintah juga telah menggandeng sekitar 11 telemedicine, Clara, untuk memberikan layanan kesehatan dan memberikan obat-obatan gratis kepada pasien yang melakukan isoman. Terlebih, beberapa waktu lalu memang program obat-obatan gratis ya dengan menggandeng 11 telemedicine ini hanya berada di Jabodetabek saja. Tapi sekarang sudah diperluas hingga Bandung, Semarang, kemudian Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan juga Denpasar. Kemudian gimana sih caranya pasien isoman bisa mendapatkan obat-obatan gratis lewat 11 telemedicine tersebut? Nah, sebenarnya ini sudah sempat saya bahas ya di beberapa episode lalu, tapi kali ini saya akan bahas lagi untuk Clara dan juga pemirsa IDX Channel. Jadi untuk pasien yang melakukan isoman dan ingin mendapatkan obat-obatan gratis, cara pertama adalah pasien tersebut atau orang tersebut ya ini harus melakukan swab antigen atau PCR test di laboratorium yang memang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian jika hasilnya sudah keluar dan terkonfirmasi positif ya, biasanya nanti hasilnya akan diberikan secara PDF atau digital. Nah, barulah orang tersebut atau pasien tersebut bisa melakukan konsultasi online dengan dokter dari 11 telemedicine tersebut begitu ya. Kemudian ketika melakukan konsultasi online dengan dokter ya, jangan lupa untuk menginformasikan bahwa Anda adalah bagian dari program Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah berkonsultasi, biasanya dokter ini akan memberikan resep. Resepnya juga akan diberikan secara digital ya atau PDF. Kemudian resepnya ini bisa dikirimkan ke apotik yang memang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dan jangan lupa ketika mengirimkan resep tersebut ya, sertakan juga alamat tempat tinggal dan juga foto KTP. Karena nanti obat-obatannya ini akan langsung dikirimkan ke rumah pasien sesuai kebutuhan dari pasien tersebut, Clara.
Wah, luar biasa ya Mang ya, bagaimana disrupsi digital ini dapat membantu pasien-pasien COVID-19 yang sedang isoman begitu ya. Dengan pemerintah menggandeng telemedicine yang tadinya hanya ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lainnya begitu. Oke, baik Mangi. Lantas apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh pemerintah selain bekerja sama dengan telemedicine begitu? Oke, kalau tadi kita sudah bahas dari sisi masyarakat atau pasiennya ya, langkah apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan isoman. Tentunya dari sisi pemerintah juga harus turut andil ya untuk mengatasi angka kematian yang cukup tinggi yang berasal dari pasien isoman. Nah, salah satunya ini pemerintah harus lebih gencar lagi dalam melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Karena menurut Kementerian Kesehatan saja, untuk Indonesia sendiri, program 3T-nya ini masih rendah, Clara, dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, kalau kita bicara soal testing terlebih dahulu, Clara, ini saya akan sampaikan sedikit data ya untuk Clara dan juga pemirsa, di mana pada tanggal 26 Juli 2021, untuk jumlah masyarakat yang telah dites ya, secara nasional ini mencapai 121.000. Kemudian di tanggal 27 Juli memang jumlahnya meningkat menjadi 180.000 dan di tanggal 28 Juli meningkat lagi menjadi 185.000. Kemudian di tanggal 29 Juli jumlahnya kembali menurun menjadi 173.000. Sedangkan target dari pemerintah sendiri ini bisa melakukan testing ke masyarakat dengan jumlah 400.000 masyarakat per hari. Jadi dari jumlah yang saya sebutkan tadi ternyata ini masih jauh, Clara ya, dari target pemerintah yang sebesar 400.000 testing per hari. Dan tentunya jika pemerintah ini lebih gencar dalam menjalankan program 3T ini, banyak manfaat yang akan bisa dirasakan. Salah satu contohnya ya, ketika semakin banyak masyarakat yang bisa terdeteksi ketika seseorang terkonfirmasi positif COVID-19, artinya penanganannya juga akan bisa semakin lebih cepat lagi. Dan memang untuk saat ini sendiri pemerintah juga telah merencanakan ya akan melakukan tracing minimal kepada 5 orang yang telah melakukan kontak erat kepada pasien COVID-19. Dan semoga saja program ini tetap berjalan lancar ke depannya ya untuk segera melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara lagi soal 3T, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ini adalah ketersediaan laboratoriumnya, Clara. Jadi jangan hanya di kota-kota besar saja yang laboratoriumnya diperhatikan, tapi tentunya di wilayah-wilayah lainnya, terutama di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa maksud saya, ini juga harus diperhatikan, Clara. Karena sekarang ya ternyata untuk kasus COVID-19 juga sudah mulai melebar dan meluas untuk wilayah luar Pulau Jawa. Dan tentunya apabila angka COVID-19 di Indonesia ini bisa melandai, kemudian pandemi COVID-19 juga bisa semakin diatasi lebih cepat, tentunya akan bisa memulihkan dan bisa mempercepat perbaikan ekonomi nasional, di mana sebenarnya di sepanjang tahun 2021 ini pemerintah sendiri juga menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan ada di angka 3,7% sampai dengan 4,5%. Nah, angka tersebut sebenarnya bisa dicapai apabila memang COVID-19-nya ini bisa dikendalikan, dan tentunya untuk mengendalikan COVID-19 ini tidak hanya pemerintah yang harus bekerja keras, tapi masyarakat dan pihak-pihak lainnya juga harus sama-sama bergandengan tangan ya untuk melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus tetap semangat dan optimis ya bahwa kedepannya pandemi COVID-19 ini untuk angka COVID-19 juga akan segera melandai atau segera menurun, Clara, ke depannya. Iya, baik Mangi. Jadi memang 3T ya, testing, tracing, treatment yang nantinya semua akan bermuara pada perbaikan ekonomi nasional. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mangi Vera Chong. Sehat selalu. Terima kasih, Clara.